Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fadil selaku dosen kita pada mata kuliah analisis desain dan sistem informasi, serta para teman-teman kelompok saya yang juga hormati dan teman-teman sekalian. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai tentang desain input dan output. Bagaimana efektifnya itu desain. Perkenalkan, sebelumnya masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Bisa di next. Nah, pertama ada saya sendiri, Nurul Fadri, juga selaku moderator pada diskusi kita kali ini. Kemudian ada Andi Ainun Afridia Putri, Rizky Alvareza Darwis, dan Mawaddah. Next. Oke, untuk mengefisiensi waktu, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke materi. Dan materi pertamanya itu tentang ketepatan dalam memahami dan membuat desain secara efektif. Pada desain input dan output akan dipaparkan oleh saudara Rizky Alvareza Darwis. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang ketepatan dalam memahami dan membuat desain secara efektif pada input dan output. Dalam era digital saat ini, desain input dan output memainkan peran krusial dalam menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan dan efektif. Input dan output merupakan titik awal dan akhir dari interaksi antara pengguna dengan sistem. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang efektif diperlukan dalam merancangnya. Ini akan membahas prinsip-prinsip yang diperlukan untuk memahami dan membuat desain input dan output secara efektif. Secara implikasi pentingnya dalam konteks pengalaman pengguna. Kualitas sistem input menentukan kualitas sistem outputnya. Bentuk formulir input, tampilan layar, dokumen-dokumen jaringan interaktif berdasarkan hubungan yang penting dibentuk dalam pikiran kita adalah merupakan hal yang penting. Dengan berusaha membuat sistem input yang dibentuk secara bagus, analis menyatakan bahwa input yang buruk mengundang pertanyaan tentang kepercayaan terhadap keseluruhan sistem. Formulir input yang dibuat secara baik, juga tampilan layar dan jaringan formulir pendaftaran interaktif harus ditunjukkan pada masalah keefektifan, ketepatan, mudah digunakan, sederhana, dan menarik. Semua tujuan tersebut harus bisa dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip desain dasar, pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan input untuk sistem dan mengerti bagaimana respon pengguna terhadap elemen formulir dan tampilan layar yang berbeda. Keefektifan berarti bahwa formulir input, tampilan layar input, dan formulir pendaftaran dalam jaringan kesemuanya menyediakan tujuan dalam sistem informasi, di mana ketepatan dibentuk untuk lebih memastikan penyelesaian yang sesuai. Mudah digunakan berarti bahwa formulir dan tampilan layar yang jelas dan tidak terlalu memakan waktu untuk menguraikan. Konsisten dalam hal ini berarti bahwa semua formulir input, apakah itu tampilan layar maupun formulir pendaftaran dalam jaringan, kelompok data adalah dari aplikasi satu ke aplikasi berikutnya, dan kesederhanaannya adalah agar desain yang sama dibuat terurai, teratur, dan dalam sebuah cara yang tepat tertuju pada perhatian user. Next. Berikutnya yaitu tujuan desain input. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien. Yang kedua yaitu menjamin input akan memenuhi tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, menjamin penyelesaian yang tepat. Yang keempat, membuat tampilan layar dan formulir yang menarik. Yang kelima, membuat input yang tidak rumit. Dan yang terakhir yaitu membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten, merancang formulir yang baik. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi Oke, baik. Nah, tadi materi pertama dari
Saudara Rizky Alfarisa Darwis. Nah, selanjutnya kemudian materi selanjutnya yaitu tentang faktor dalam menentukan dan output akan dijelaskan oleh Saudari Andi Ainun. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor dalam menentukan input dan output. Nah, dalam menentukan faktor input dan output, sistem informasi itu harus dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu yang tepat pada waktunya, yang kualitas seperti yang tepat pada waktunya atau timely, tepat nilainya, dan relevan. Nah, untuk dapat menghasilkan hal ini, maka informasi tersebut haruslah berguna bagi yang akan memakainya. Next. Nah, adapun kebutuhan-kebutuhan sistem yang harus diperhatikan dalam mendesain sistem informasi adalah yang pertama itu ada keandalan atau reliability. Nah, keandalan ini menunjukkan seberapa besar sistem dapat diandalkan untuk melakukan suatu proses yang dapat dipercaya dan dibutuhkan. Kemudian ada kebutuhan yang kedua yaitu ketersediaan. Nah, ketersediaan ini berarti sistem mudah diakses oleh user. Jadi ketersediaan ini bukan seperti terlalu bersifat privasi, tapi dapat diakses oleh user dengan mudah. Next. Nah, selanjutnya ada keluasan. Nah, keluasan ini menunjukkan bahwa sistem mudah beradaptasi dengan memuaskan sesuai dengan kebutuhan user yang berubah. Dan selanjutnya ada schedule instalasi. Schedule instalasi terdiri dari periode waktu antara saat organisasi sadar untuk melakukan dan saat sistem informasi ini diterapkan. Jadi selama waktu ini analisis sistem harus dapat mendesain sistem terbaik dalam batas waktu yang diterapkan. Selanjutnya ada umur diharapkan dan potensi pertumbuhan. Nah, kebutuhan yang selanjutnya adalah umur diharapkan dan potensi pertumbuhan, di mana sistem harus didesain dengan sesuai yang dikehendaki oleh pemakai sistem. Misalnya dikehendaki umur sistem harus paling sedikit 5 tahun. 5 tahun dan juga harus mampu bertumbuh bila terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Next. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai faktor dalam menentukan input dan output. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi tentang beberapa faktor yang mempengaruhi atau dalam menentukan input. Selanjutnya mengenai tentang tampilan desain input dan output akan dijelaskan oleh Saudari Mawati. Padanya saya persilahkan. Oke. Nunggu azan boleh? Ya, boleh. Kedengeran nggak suara azan? Nggak kedengaran, bisa jika kapan? Oh. Langsung aja ya? Iya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tampilan desain input dan output.
Layar harus menunjukkan hanya yang diperlukan untuk tindakan tertentu yang sedang dilakukan. Output tampilan harus dibagi menjadi 3 bagian. Bagian atas layar menampilkan bagian judul. Judul berisi judul perangkat lunak dan file terbuka, menu pull-down, dan ikon yang melakukan tugas-tugas tertentu. Bagian tengah disebut badan layar. Tubuh dapat digunakan untuk entry data dan diatur dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Keterangan dan instruksi harus diberikan di bagian ini untuk membantu pengguna memasukkan data yang bersangkutan di tempat yang tepat. Bagian ketiga dari tampilan adalah bagian komentar dan instruksi. Bagian ini dapat menampilkan menu perintah singkat yang mengingatkan pengguna tentang dasar seperti cara mengubah halaman atau fungsi, menyimpan file, atau mengakhiri entry. Nah, yang kedua yaitu menjaga display konsisten. Menjaga display konsisten, desain tampilan yang baik adalah menjaga layar tetap konsisten, menampilkan dapat disimpan konsisten dengan akses. Juga informasi yang secara logis dimiliki bersama harus secara konsisten dikelompokkan bersama. Nama dan alamat disatukan, bukan nama dan kode pos. Meskipun layar harus memiliki gerakan alami dari satu daerah ke daerah lain, informasi tidak boleh tumpah tindih dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Anda tidak ingin nama dan alamat di satu wilayah dan kode pos di tempat lain. Yang ketiga yaitu memfasilitasi gerakan pedoman. Untuk desain tampilan yang baik adalah untuk membuatnya mudah berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Aturan 3 klik mengatakan bahwa pengguna harus dapat membuka halaman yang mereka butuhkan dalam 3 klik mouse atau guratan keyboard. Formulir berbasis web memfasilitasi pergerakan dengan menggunakan hyperlink ke halaman web relevan lainnya. Metode umum lainnya untuk gerakan adalah membuat pengguna merasa seolah-olah bergerak secara fisik ke halaman baru. Ilusi gerakan fisik di antara layar ini dapat diperoleh dengan menggunakan panah bergulir, jendela pop-up yang sensitif terhadap konteks atau dialog pada layar. Dan yang terakhir adalah merancang tampilan yang menarik dan menyenangkan. Layar harus menarik pengguna ke dalamnya dan menarik perhatian mereka. Tujuan ini dicapai dengan penggunaan banyak area terbuka di sekitar bidang entry data sehingga layar mencapai tampilan yang rapi. Gunakan alur logis dalam rencana ke halaman tampilan mengatur materi untuk memanfaatkan cara orang mengkonsepkan pekerjaan mereka sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan jalan mereka. Dengan munculnya GUI adalah mungkin untuk membuat tampilan input sangat menarik dengan menggunakan kotak berwarna atau berarsir dan membuat kotak panah 3 dimensi. Sekian penjelasan dari saya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Itulah tadi materi mengenai desain efektif input dan output, di mana ada 3 tadi dijelaskan. Yang pertama yaitu tentang ketepatan dalam memahami dan membuat desain secara efektif pada input dan output, kemudian ada juga tujuannya, dan kemudian yang kedua ada faktor dalam menentukan input dan output, dan serta sistem kebutuhan sistem. Dan ada juga materi ketiga tadi sempat dijelaskan yaitu tentang tampilan desain input dan output. Bisa di next. Nah, sebagai kesimpulannya yaitu dalam mengembangkan sistem informasi, desain input dan output merupakan aspek yang sangat krusial, di mana ini mempengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Prinsip-prinsip desain seperti sederhana, konsisten, mudah digunakan, dan menarik membantu dalam menciptakan input dan output yang efektif. Selain itu, memperhatikan faktor-faktor seperti kebutuhan pengguna, kemudian konteks penggunaan, dan ketersediaan teknologi, memastikan desain input dan output dapat beradaptasi dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Next.
mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan kelompok 7 mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau dalam presentasi ini mungkin kurang efektif dan segala macam. Dan untuk sesi tanya jawabnya kita buka di kolom komentar, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya kami hanya menjawab 10 pertanyaan tercepat untuk teman-teman. Jadi kami lihat yang mana yang tercepat itu yang kami jawab. Jadi ada 10 pertanyaan, kami membatasi 10 pertanyaan untuk mengenai materi ini. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman sekalian.